Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan kajian kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, nasihat Imam Ghazali tentang standar atau standar moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Ini masih bagian yang keempat. Imam Ghazali mengatakan wa yurwa anhu annahu kana lahu ghulamun fa'amida ila satin pakasara rijlaha. Fa'amida atau fa'amadanya ila satin pakasara rijlaha. Wa yurwa, dan diceritakan anhu dari Sayyid Zainal Abidin, dan diceritakan dari Sayyid Zainal Abidin. Ini masih menceritakan Sayyid Zainal Abidin, ya, salah seorang dzurriyyah Rasul, ya, salah seorang dzurriyyah Rasul yang sangat terkenal kebaikannya. Annahu kana lahu ghulamun, dia mempunyai seorang pengawal, pelayan. Dia mempunyai seorang pelayan. Dia tiba-tiba Hamida, ia melihatnya karena dia dekat di situ, karena Sayyid Zainal Abidin dekat di situ. Dia melihat pelayannya itu menghampiri seekor kambing, seekor domba, dan tiba-tiba ia memukulinya dan memecahkan rijlaha, kaki kambing itu. Tiba-tiba dia memukul dan memecahkan sehingga pincang kambing itu. Faqala lahu, maka Sayyid Zainal Abidin bertanya kepada pelayannya tadi, lima fa'alta hadza, mengapa kamu lakukan itu? Hah? Kata Sayyid Zainal Abidin. Qala fa'altuhu 'amdan liughidhuka, aku sengaja melakukan itu supaya Tuhan marah kepada aku. Aku sengaja melakukan itu supaya Tuhan marah kepada aku. Qala, Zainal Abidin dengan percaya diri mengatakan, aku sengaja mematahkan kaki kambing itu, melakukan itu supaya Tuhan marah kepada aku. Zainal Abidin menjawab, ma ana aghidhu minalladzi 'allamaka wa iblis. Aku tidak akan marah dari orang yang telah diajari oleh iblis, dari orang yang gurunya adalah iblis. Aku tidak akan marah terhadap perbuatan orang yang telah mengajarinya, kepada orang yang telah. Aku tidak akan marah kepada orang yang telah menjadikan iblis sebagai gurunya. Idhab, pergilah kamu, fatahurun liwajhillahi ta'ala, kamu bebas, kamu sekarang jangan jadi lagi pelayanku, karena guru kamu sekarang iblis, bukan aku lagi, kata Sayyid Zainal Abidin. Wa yurwa, dan diceritakan lagi, anna rajulan, ada sesungguhnya seseorang, sabaha, memaki-maki Sayyid Zainal Abidin. Faqala lahu Zainul Abidin, maka berkata kepada Sayyid Zainal Abidin, ya hadza, wahai orang ini, baini wa baina jahannam uqbatan, antaraku dan antara jahanam itu ada sebuah penghalang. In ana ajaztuha fama ubali, jika aku sanggup melewatinya, maka aku tidak peduli. Wa in ana lam ajizha fa ana aksaru mimma taqul, dan kalau aku tidak bisa melewatinya, maka aku lebih buruk dari caci makimu. Jadi seperti yang di atas tadi, ini maksudnya, ya. Kalau kamu mencaci maki aku, tidak apa-apa, Allah ubali, aku tidak peduli, sebab aku ini, perbuatanku ini lebih banyak daripada yang kamu sampaikan, kamu ucapkan dalam caci makimu itu.
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ghazali, qad yablughur rajulu bihamlihi wa fihi darajatas shaimil qaim. Seorang pemaaf, seorang pemberi maaf, seorang yang penyantun, ya, seorang penyantun dan seseorang pemberi maaf, derajatnya, tingkatannya itu sama saja dengan seorang yang suka berpuasa dan suka melakukan sholat sunat. Derajat orang penyantun, tingkatan di hadapan Allah seorang penyantun dan seorang pemaaf itu derajatnya sama dengan orang yang rajin berpuasa sunnah dan rajin bersolat sunnah, rajin sholat malam, sholat sunnah malam, sholat tahajud maksudnya. Sama itu derajat orang penyantun dan orang pemaaf, derajatnya sama dengan orang yang biasa melakukan puasa sunat dan sholat sunat. Wa yakunu rajulun yuktabu fi jariratil jairina wala wilayata wala hukma illa ala ahli manzilihi. Seseorang melakukan kezaliman, penganiayaan, perbuatan jelek hanya kepada keluarganya, sama saja ia akan, padahal dia tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang di sebuah negara, misalnya hanya punya rumah tangga saja, hanya orang pemimpin rumah tangga saja. Kalau ia berbuat dolim, sama saja ia dengan seperti kedaliman yang dilakukan oleh penguasa. Gitu. Jadi yuktabu fi jaridatil jairin wala wilayata, dia akan ditulis disebut oleh Allah sebagai seorang yang dolim, padahal ia tidak punya kekuasaan, padahal ia tidak punya wewenang, tidak memimpin suatu negara, ya, hanya memimpin sebuah rumah tangga saja. Ini akan disebut sebagai, tetap dia akan disebut seorang yang dolim kepada yang dipimpinnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.